Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aila Syura dengan NIM 25120210005. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 2. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas filosofi integrasi Islam dan budaya integrasi antara Islam dan budaya lokal dalam konteks pernikahan di Indonesia. Bukan merupakan bentuk pencampuran agama, sinkretisme yang merusak, melainkan sebuah proses akulturasi dan islamisasi budaya. Ketika Islam masuk ke Nusantara, para ulama seperti Wali Songo tidak menghapus tradisi perkawinan masyarakat. Tidak menghapus tradisi perkawinan masyarakat setempat secara radikal. Sebaliknya, mereka menggunakan pendekatan sofistik dan kultural dengan cara meminjam baju atau bentuk luar dari adat, lalu menyuntingkan ruh, nilai-nilai tauhid dan syariat ke dalamnya. Hal ini membuktikan bahwa Islam bersifat fleksibel, salihun likulli zamani wa makanin, sesuai untuk setiap waktu dan tempat. Adapun pembahasan landasan teologis dan hukum Islam, usul fikih, yaitu ayat Al-Quran yang relevan tujuan perkawinan. Fondasi untuk perkawinan dalam Islam adalah untuk menciptakan ketentraman, rasa cinta, dan kasih sayang. Nilai universal ini diadopsi oleh seluruh kebudayaan lokal di Indonesia melalui ritual-ritual doa keselamatan. Ayat yang mendasari hal ini adalah surah Ar-Rum ayat 21 berbunyi, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumil yatafakkarun. Dengan artinya dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian ini benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Adapun maknanya, pasangan dari jenismu sendiri menjelaskan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan dari spesies yang sama agar dapat saling memahami dan melengkapi. Adapun pengertian dari mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Mawaddah berarti rasa cinta yang membara, sedangkan rahmah, kasih sayang yang lembut dan penuh pengorbanan. Kedua hal inilah yang menjadi fondasi utama dalam membangun keluarga yang sakinah. Adapun kolerasi budaya, setiap ritus adat seperti siraman, doa, restu, atau pelarangan hari tertentu yang maknanya digeser menjadi kehati-hatian, pada hakikatnya bermuara pada manifestasi doa agar pasangan mendapatkan esensi ayat ini. Sakinah berarti ketentraman, mawaddah berarti cinta atau fisik, atau materi, dan rahmah kasih sayang spiritual. Adapun pembahasan kaidah usul fikih, legitimat adat dalam hukum. Dalam ranah hukum Islam, tradisi lokal yang baik diakomodasi melalui konsep al-uruf, atau bisa disebut adat kebiasaan.
para ulama merumuskan kaidah fikih yang sangat populer, al-adah muhakkamah, adat kebiasaan masyarakat dapat ditetapkan sebagai salah satu sumber pertimbangan hukum. Suatu budaya pernikahan lokal diakui oleh Islam selama memenuhi syarat sebagai urf sahih, yaitu adat yang benar, yaitu tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu manifestasi integrasi dalam tradisi perkawinan Nusantara. Bagaimana nilai Islam masuk dan melebur ke dalam praktik perkawinan adat di berbagai daerah. Yang pertama itu dari tradisi Minangkabau, Sumatera Barat. Aspek filosofis, hukum, filosofi masyarakat Minang mengintegrasikan Islam secara total lewat diktam, adat basandi, syarak basandi, kitabullah, adat bersendikan syariat bersendikan Al-Quran. Integrasi dalam perkawinan, tradisi malam bainai melekatkan tumbukan daun pacar ke kuku pengantin. Dulunya ritual ini dianggap sebagai jimat penolak bala dari makhluk halus. Setelah Islam terintegrasi, maknanya diubah total menjadi simbol kesucian, sarana bermunajat, pembacaan selawat dan momen tobat seorang anak untuk memohon ridho ibunya sebelum menikah. Yaitu ada kedua, tradisi Jawa, aspek hak, kewajiban dan akhlak sungkeman. Pengantin berlutut di hadapan orang tua, ini adalah manifestasi dari nilai Islam tentang birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua dan kepatuhan terhadap prinsip bahwa ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Kecer kucur yaitu berartian guna kaya. Pengantin pria mengucurkan biji-bijian atau beras kuning dan uang logam ke pangkuan istri. Ini adalah simbolisasi visual dari surah An-Nisa ayat 34 yang menegaskan kewajiban mutlak suami sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkah lahiriah yang halal kepada istrinya. Dan adapun pembahasan tradisi Bugis Makassar, aspek tahara, bersih lahir batin, mapaci, proses mengusap tangan calon mempelai menggunakan daun pacar paci. Dalam bahasa setempat, pacing berarti bersih. Integrasi tradisi ini diintegrasikan dengan nilai Islam tentang tahara, kesucian sebelum beribadah. Karena nikah adalah ibadah, selama proses berlangsung, masyarakat tidak lagi merapalkan mantra magis kuno, melainkan melantungkan kitab barsanji, selawat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun beberapa kesimpulan yang saya ambil dari materi saya ini, integrasi antara Islam dan budaya lokal dalam perkawinan merupakan bentuk kearifan lokal umat Islam. Kearifan lokal umat Islam terhadap kepada Indonesia dan membumikan syariat. Hubungan keduanya bersifat simbolistik. Budaya memberikan bentuk keindahan estetika dan identitas sosial, sedangkan Islam memberikan jiwa, substansi hukum dan nilai spiritualitas. Melalui integrasi ini, masyarakat Nusantara dapat menjalankan perintah agama tanpa harus kehilangan jati diri kebudayaannya sebagai bangsa Indonesia. Oke, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.